Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini Mas Ogin akan sharing tutorial ngedesain post dakwah ataupun poster dakwah yang simple dan satset ya teman-teman. Tapi alangkah baiknya boleh dong ya teman-teman, klik tombol subscribe channel Mas Ogin, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Siapa tahu nanti ketika Mas Ogin upload video terbaru bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Oke? Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita buka aplikasi Affinity Designer-nya. Karena di sini Mas Ogin ngedesainnya pakai Affinity Designer. Oke. Nah, seperti biasa juga sebelum ngedesain teman-teman buat konsep ataupun ide desainnya seperti apa. Karena di sini konsepnya simple, desainnya simple. Di sini Mas Ogin sudah sediakan konsepnya nuansa malam hari dan gelap seperti itu. Oke. Nah, di sini Mas Ogin seperti biasa juga memberikan atau bukan memberikan, kasih contoh apa saja sih yang perlu disiapkan. Ya pastinya background warnanya, kemudian background pendukung, dan elemen-elemen ataupun objek pendukung buat desainnya nanti. Oke, langsung saja kita, akan bagaimana Mas Ogin akan ngedesain poster yang simple dan seperti yang desain yang sudah Mas Ogin buat sebelumnya yang sudah jadi ini ya teman-teman. Oke, pertama kita sediakan dulu, kita buat background dasarnya, background warnanya, warna gelap ya, bisa biru navy, bisa juga hijau gelap, ataupun yang mau simple, yang elegan, yang terang juga bisa putih, abu-abu, dan sejenisnya. Intinya simple ya teman-teman. Nah, kemudian sudah bikin background seperti ini, nah ini caranya sebenarnya pakai color tool, kemudian pakai gradient. Jadi ada dua warna ya. Nah, awalnya itu warnanya satu warna seperti ini teman-teman. Nah, warna biru. Nah, kemudian biar seperti ini bagaimana? Kita pakai gradient tool teman-teman. Nah, jadi klik, tarik sampai tengah seperti ini. Nah, ini kan gradientnya versi yang fill, linear. Nah, teman-teman ganti yang radial biar si gradasi warnanya itu bulat di tengah. Nah, seperti ini. Oke, nah tinggal tarik aja. Misalnya di sini. Ini tarik lagi biar membentuk seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kan masih kelihatan polos ya teman-teman, birunya. Nah, supaya ada kelihatan titik-titik noise teksturnya biar lebih eh, berinilah intinya, nggak kaku. Nah, teman-teman bisa klik di sini opacity. Nah, kemudian nanti akan berubah jadi noise. Tinggal teman-teman tarik, geser sampai sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, misalnya segini udah cukup. Oke. Nah, kemudian sebelumnya bebas ya teman-teman, di sini Mas Ogin ngedesainnya kadang buat backgroundnya dulu, kemudian taruh isi konteksnya ataupun isi kontennya, dan kemudian memasukkan elemen-elemen pendukungnya seperti itu. Tapi mungkin di sana teman-teman ada yang misalnya terbiasa ketika ngedesain ngasih konten isinya dulu ataupun tulisannya dulu, silakan. Ataupun mau bikin backgroundnya dulu juga silakan. Itu kembali ke selera teman-teman masing-masing. Oke. Nah, kemudian kita taruh backgroundnya seperti ini. Oke. Nah, ini supaya jadi pendukung dan lebih hidup sinematik gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kan masih belum nyatu sama background seperti yang desain contoh seperti ini. Nah, caranya teman-teman kalau di Affinity kita besarkan sesuai dengan selera ya. Kelihatannya kalau udah cocok baru. Itu teman-teman di menu layers. Nah, kemudian klik yang ini, cari multiply. Nah, jadi dia menyatu dengan warna dasar yang biru tadi. Oke. Nah, kemudian tinggal turunkan saja misalnya sesuai selera, misalnya segini. Nah, udah. Baru teman-teman isi teksnya ataupun bisa isi elemennya. Contoh di sini ada elemen, udah ada elemen hati buat pendukung kontennya, dan ini ada elemen tasbih. Nah, tinggal ini kan asalnya awalnya itu bukan seperti ini ya teman-teman. Contoh yang tasbih ini awalnya warnanya nggak biru, nah coklat. Dan yang hati ini
juga warnanya nggak seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian belum ada efeknya juga teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini kan elemen sama ataupun objek tasbih hatinya itu kan belum nyatu sama backgroundnya. Nah, caranya kita menyesuaikan supaya elemen dan backgroundnya itu bisa menyatu. Nah, biar si color tone antara objek hati tasbihnya itu menyatu dengan background, itu kita pakai fitur namanya di sini teman-teman. Recolor ataupun color balance seperti itu. Nah, jadi biar cepat kita copy paste aja. Nah, di yang elemen yang sudah Mas Ogin sudah recolor tools-nya ya. Nah, seperti ini. Contohnya yang ini tasbih. Nah, kita copy paste aja. Presetnya udah. Oke. Kemudian yang hati juga sama teman-teman. Nah, kita copy paste aja colornya yang ini. Color adjustment-nya. Ke elemen hati ini. Nah, oke. Tinggal, ini kan sudah lumayan ya. Persis mirip lah menyatu. Tinggal teman-teman tambah ini efek shadow dan glow-nya. Nah, kayak tadi inner glow-nya, jadi ada cahaya di dalam elemennya, kemudian outer glow-nya, cahaya di luar elemennya itu. Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita posisikan aja bagaimana bagusnya. Misalnya kayak seperti di contoh itu ya. Nah, oke, kemudian di sini taruh seperti ini posisinya. Kemudian kecilin. Kemudian seperti ini. Oke. Nah, ini kan sudah jadi. Tinggal nanti teman-teman finishing aja. Misalnya biar lebih kelihatan menyatu. Contoh di sini Mas Ogin sudah buat tas B-nya menyatu kayak menyempil ini di crop, kemudian ditumpuk lagi. Kemudian di sini kan ada bayangan. Nah, dibikin shadow lagi manual. Nah, itu buat finishingnya ya akan lebih memakan waktu. Jadi ini contoh simpelnya ya. Oke. Nah, kalau sudah kita taruh posisikan di tengah. Kemudian kita bikin kontennya. Contoh di sini ada tulisan obat hati. Obat hati dengan berzikir. Kita copy paste aja ya biar cepat. Nah, seperti ini. Sama teman-teman, ini kan awalnya tulisan teksnya itu nggak ada efek glow-nya. Nih. Dan ini, nah jadi datar. Nah, biar lebih menyatu dengan elemennya juga. Jadi efek cahayanya tuh dapat pantulannya. Nah, kita kasih efek glow juga. Nah, seperti ini. Dan pastinya ya efek glow-nya itu warnanya menyesuaikan dengan temanya tadi. Misal di sini hijau toska. Seperti itu ya. Tinggal teman-teman mainkan oh, opacity radiusnya sesuai dengan kecocokannya nanti ketika sudah diaplikasikan. Oke. Nah, kalau udah yang ini juga sama tinggal teman-teman copy paste. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian tinggal isi aja teman-teman. Di sini mungkin apa namanya watermark ataupun keterangan-keterangan lainnya seperti itu ya. Nah, tinggal kita isi aja bagian kosong sebelah sini ataupun sebelah sini sebagai hiasan ataupun tambahan supaya tidak terlalu kosong. Oke, tinggal di copy paste saja seperti itu. Nah, dan terakhir finishingnya kita kasih misalnya tekstur ataupun overlay. Misalnya di sini kan di desain Mas Ogin sudah ada overlay kayak apa namanya serbuk-serbuk ataupun debu-debu gitu ya, efek debu-debu biar lebih dramatis ataupun sinematik seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal kalau di Affinity Mas Ogin biasanya pakai namanya persona, pixel persona, kemudian pakai brush. Nah, kita pilih dulu layersnya yang mau kita kasih taruh. Misalnya di sini. Kemudian pindah ke menu pixel persona. Kemudian brush. Nah, ini brush. Oke. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Lebih kurang tinggal diterang-terangin. Finishingnya bagaimana nanti backgroundnya lebih terang dan
elemen objeknya juga menyeimbangkan dengan backgroundnya seperti itu ya teman-teman. Mungkin video tutorial dari Mas Ogin sampai sini saja. Apabila teman-teman di sana ada pertanyaan ataupun ingin bertanya, boleh komen di kolom komentar di video bawah ini. Siapa tahu nanti Mas Ogin bisa jawab dan sharing. Dan bisa juga bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.